Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 15. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu karya tulis ilmiah. Untuk susunan anggota kelompok, yang pertama, saya Bagas Wahyu Wicaksono dengan nomor NRP 5010 2010 13. Saya Mona Yunita dengan NRP 50 10 20 1005. Saya Dirma Nur Hayati dengan NRP 5010 201021. Dan Nisa Ulfa Aulia dengan NRP 50 10 20 10 29. Baik, di sini kami akan mempresentasikan untuk slide-nya bisa dimulai. Untuk judul dari karya tulis ilmiah kami, yaitu tentang kegiatan pembelajaran daring di perguruan tinggi sebagai solusi atau masalah di masa pandemi COVID-19. Baik, untuk daftar konten yang akan kami sajikan dalam presentasi kali ini, yang pertama adalah abstrak, yang kedua ada pendahuluan, yang ketiga ada metode, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima ada kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Untuk yang selanjutnya akan disajikan kepada teman saya. Yang pertama ada abstrak. Pandemi COVID-19 banyak merubah tatanan hidup masyarakat di dunia, khususnya dalam bidang pendidikan di perguruan tinggi. Mahasiswa dituntut untuk selalu produktif dan aktif dalam kegiatan pembelajaran daring. Oleh karena itu, kami melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan kegiatan pembelajaran daring di perguruan tinggi selama masa pandemi, dan mengetahui pengaruh kegiatan pembelajaran daring di perguruan tinggi terhadap pemahaman mahasiswa. Penelitian ini dilakukan kepada koresponden mahasiswa dengan jumlah 63 mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa studi literatur dan penyebaran kuesioner secara online. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pembelajaran daring, banyak perguruan tinggi yang menggunakan platform Zoom dan Google Meet sebagai pilihan utama, karena banyak keunggulan dalam fitur-fiturnya. Selain itu, tingkat pemahaman mahasiswa masih sangat kurang, dikarenakan berbagai alasan dan keterbatasan yang ada. Diharapkan hasil dan penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan bahan evaluasi agar pembelajaran daring dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada pendahuluan. Menurut Kemkes 2020, pandemi coronavirus merupakan penyakit akibat virus jenis baru yang muncul pada akhir tahun 2019. Gejala utama penyakit COVID-19 yaitu batuk, demam, dan sesak nafas. Saat ini, COVID-19 menjadi ancaman kesehatan berskala global dengan angka kematian yang cukup tinggi. Angka kejadian penyakit akibat COVID-19 di dunia pada tanggal 8 Mei 2020 sudah mencapai 3.600.000 orang dengan angka kematian 254 orang di 215 negara. Penyebaran COVID-19 dapat terjadi melalui kontak antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, melakukan social distancing dan physical distancing untuk menghambat penyebaran. Virus corona mengakibatkan berbagai dampak negatif yang muncul bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama bagi dunia pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di berbagai bidang dengan memperhatikan segala kemungkinan dan resiko yang akan terjadi mengenai semua kebijakan dan keputusan yang diambil. Nah, metode yang kami gunakan dalam karya tulis ilmiah ini menggunakan metode kepustakaan dan metode penelitian deskriptif. Pada metode kepustakaan, penulis menggunakan jurnal bereputasi dengan sumber data. Pada metode penelitian deskriptif, pengambilan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner atau survei kepada responden dan wawancara singkat secara online terhadap beberapa responden terpilih. Selanjutnya akan dibahas hasil dan pembahasan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasannya. Di sini kami masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat. Untuk gejala ringan seperti common cold atau pilek, dan penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Reserve Acute Respiratory Syndrome atau SARS.
Virus corona atau COVID-19 ditemukan pertama kali di Wuhan, Cina di akhir tahun 2019. Dan setelah kemunculan tersebut, penyebarannya sangat pesat hingga sampai seluruh dunia terkena virus COVID-19. Di Indonesia sendiri, COVID-19 diduga mulai menyerang pada tanggal 14 Februari. Dengan kasus pertama berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun bertemu dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Dikutip dari liputan6.com, Menteri Nadiem Makarim menyatakan bahwa untuk pembelajaran daring bagi mahasiswa akan tetap berlangsung selama semester ganjil 2020 dan sampai 2021 atau hingga Januari 2021 mendatang. Hal tersebut tentu saja menuai pro dan kontra di kalangan mahasiswa. Mengingat untuk mal dan toko swalayan tetap dibuka, tetapi untuk pendidikan kenapa tidak? Kenapa kan tidak mendapatkan izin? Berdasarkan survei dari kuesioner yang telah disebar, yang berjudul Kegiatan Pembelajaran Daring di Perguruan Tinggi sebagai Solusi pada Masa Pandemi COVID-19 terhadap 63 orang mahasiswa dari berbagai universitas didapatkan data sebagai berikut. Baik, dari grafik ini, gambar satu jenis pembelajaran diminati mahasiswa dapat disimpulkan bahwa banyak mahasiswa yang memilih pembelajaran offline dengan persentase 88% dibandingkan online dengan berbagai alasan, mulai dari tingkat keefektifan dalam pembelajaran, biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih murah, sampai pada terjalin komunikasi yang baik antar dosen dan mahasiswa. Yang kedua, kami juga memberikan suatu pertanyaan kepada koresponden, yaitu tentang platform pembelajaran daring. Dan data yang kami dapatkan yaitu para responden yang kami berikan itu lebih suka dalam aplikasi Zoom. Adapun alasannya adalah karena di Zoom dapat melakukan komunikasi dengan dosen secara tatap muka. Terdapat juga fitur raise hand, di mana dalam fitur ini mahasiswa yang ingin bertanya dan apabila ingin menjawab pertanyaan menjadi lebih mudah. Perkuliahan online atau pembelajaran daring merupakan salah satu bentuk pemanfaatan internet yang dapat meningkatkan peran mahasiswa dalam proses pembelajaran. Menurut pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Toto Amin Sufianto, kegiatan kuliah daring memerlukan dukungan adanya aturan, sarana, dan prasarana yang matang. Secara umum, pelaksanaan pembelajaran daring di perguruan tinggi Indonesia sama, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi video conference dan meeting seperti Zoom dan Google Meet sebagai pengganti kegiatan belajar mengajar di kelas. Sedangkan beberapa platform seperti Google Classroom, WhatsApp, LSM, dan Google Form digunakan mahasiswa sebagai media pengerjaan dan pengumpulan tugas. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa banyak pelajar yang menggunakan laptop dan smartphone dalam pembelajarannya. Kemampuan laptop dan telepon pintar untuk mengakses internet memungkinkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan dalam bentuk konferensi video maupun yang dilaksanakan dalam kelas-kelas online yang menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang tersedia secara online. Meskipun umum sama, namun setiap perguruan tinggi memiliki ketentuan tersendiri dalam pelaksanaan pembelajaran daringnya. Baik, selanjutnya akan diteruskan kepada teman saya. Baik, saya lanjutkan. Kuliah daring di perguruan tinggi di Indonesia pada dasarnya dinilai sudah cukup efektif. Salah satu dosen ITS, Hadzik, mengatakan bahwa penerapan pembelajaran daring di ITS sebenarnya telah terencana dengan baik, bahkan terlepas dari ada tidaknya pandemi. Sejak tahun 2019 akhir, Pak Rektor ITS telah mencanangkan visi untuk menyiapkan proses digitalisasi secara bertahap pada seluruh aspek kegiatan di kampus, termasuk proses pembelajaran. Aplikasi MyITS Classroom dan MyITS Learning yang akan dirilis tahun depan menjadi jawaban ITS untuk menyediakan alternatif media pembelajaran secara daring untuk mahasiswa dan masyarakat umum. Sedangkan Sari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, menilai pelaksanaan kuliah daring di kampusnya berjalan kurang kondusif. Pembelajaran daring sebenarnya sama saja dengan pembelajaran luring. Hanya saja, media yang digunakan berbeda. Materi dalam pembelajaran daring dan luring juga sama, sehingga seharusnya tidak ditemukan kendala terhadap hasil pemahaman mahasiswa. Akan tetapi, pada pembelajaran daring, mahasiswa merasa mendapatkan tugas yang lebih banyak. Mahasiswa diberikan tugas-tugas untuk diselesaikan, kemudian dikoreksi oleh dosen sebagai bentuk penilaian dan diberikan komentar sebagai bentuk evaluasi.
Hal itu dikarenakan dosen menganggap bahwa kuliah daring tidak seefektif kuliah luring. Sehingga dosen memberikan banyak tugas sebagai harapan untuk menambah daya paham mahasiswa terhadap materi. Banyaknya tugas membuat banyak mahasiswa mengeluh. Pemberian tugas yang banyak dengan deadline yang singkat juga menjadikan kendala tersendiri. Mayani, mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Gunadarma Depok, dalam muda.kompas.id mengatakan, asli tugas banyak banget, bukan kuliah daring melainkan tugas daring, dan setiap minggu selalu ada tugas. Kadang dosennya nggak ngasih sesuai jadwal, terkadang juga kasihnya sekarang, besok terakhir dikirim. Lalu, bagaimanakah pemahaman mahasiswa dalam pembelajaran daring di masa pandemi ini? Berikut ini adalah grafik hasil dari survei yang kami sebarkan dengan pertanyaan bagaimana tingkat pemahaman Anda sebagai mahasiswa terhadap materi pembelajaran selama kuliah daring. Jika kita tetapkan indikator mahasiswa tidak paham adalah 1-6 dan indikator paham adalah rentang 7-10, maka berdasarkan gambar di atas ditemukan bahwa pemahaman perkuliahan daring pada saat pandemi COVID-19 terlihat bahwa mahasiswa yang tidak paham terhadap materi sejumlah 64,6%, dan mahasiswa yang paham terhadap materi sejumlah 35,4%. Dengan hasil tersebut, dapat kita simpulkan bahwa proses perkuliahan daring selama wabah COVID-19 kurang efektif karena pemahaman mahasiswa yang masih kurang. Untuk itu, perlu sebuah aturan yang disusun lembaga dalam hal meningkatkan kualitas pembelajaran daring dari dosen yang diharapkan mampu memberikan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang lebih optimal. Selanjutnya, banyak perbedaan dan perubahan yang dirasakan oleh para siswa dengan pelaksanaan pembelajaran daring dibandingkan dengan pembelajaran offline. Bahtiar, sebagai mahasiswa FKIP Angkatan 2016 Universitas Lampung, mengatakan dapat perbandingan antara pembelajaran luring dan daring. Dalam pembelajaran luring, dosen sebagai narasumber dapat melaksanakan praktek dan teori dengan baik. Dosen telah memberikan pengajaran yang optimal, tetapi masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Hal ini disebabkan kurang atau tidak adanya teori dan pengalaman praktikum secara langsung di lapangan. Kemudian ini disajikan tabel perbandingan offline dan online. Mauli Paksi menyatakan bahwa pembelajaran offline, mahasiswa dapat berinteraksi dengan bertatap muka dan bertemu langsung, sedangkan online, mahasiswa tidak dapat berinteraksi dengan bertatap muka dan bertemu langsung. Kemudian, berdasarkan paparan yang telah disebutkan sebelumnya, Bahtiar berpendapat narasumber atau pemateri dapat melaksanakan praktek dan teori dengan baik selama pembelajaran offline. Sedangkan, untuk pembelajaran online, kurang atau tidak adanya teori dan pengalaman praktikum secara langsung di lapangan. Bapak Hadzik, dosen teknik informatika sekaligus tim DPTSI, Institut Teknologi 10 November, mengatakan bahwa pembelajaran offline memiliki keunggulan dalam atensi pembelajaran. Kemudian, untuk pembelajaran online memiliki keunggulan dalam kekayaan informasi yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian Farha dan Purwandari, 25% mahasiswa menyatakan pembelajaran offline, kegiatan mendengarkan penjelasan dari dosen membutuhkan upaya kerja mental maksimal agar terhindar dari kesalahan. Hal ini lebih kecil dari pembelajaran online yang sebesar 29%. Kemudian, untuk pembelajaran online, mahasiswa kesulitan beradaptasi karena belum pernah melakukan pembelajaran daring pada jenjang pendidikan sebelumnya. Kemudian akan dipaparkan kesimpulan pada artikel yang telah kami tulis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh, pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan, terutama di bidang pendidikan. Pembelajaran yang semula bertatap muka langsung atau luring tidak dapat dilangsungkan saat ini, mengingat kondisi yang tidak mendukung. Pembelajaran daring maupun luring sama-sama memiliki tujuan, yaitu memberikan ilmu dan pengetahuan kepada para peserta didiknya. Penetapan dan penerapan kebijakan mengenai pembelajaran daring juga dilakukan oleh seluruh instansi,
termasuk perguruan tinggi. Berbagai platform seperti Zoom, Google Meet, Classroom, hingga WhatsApp Group banyak dimanfaatkan selama pembelajaran daring. Setiap institusi memiliki kebijakannya khusus pembelajaran daring yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Banyak mahasiswa yang belum dapat memahami materi yang diberikan dengan baik. Jadi, perlu adanya evaluasi dan perbaikan lebih lanjut dalam penerapan pembelajaran daring saat ini. Selanjutnya ada saran. Terkait hasil dan pembahasan penelitian, kami menyarankan beberapa hal untuk diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan kepada pemerintah untuk lebih baik dalam menangani penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, diharapkan kepada pihak universitas untuk menyediakan layanan yang lebih baik kepada mahasiswanya dalam pembelajaran daring, seperti penanganan sistem informasi online yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, diharapkan kepada dosen agar mengurangi membebankan tugas kepada mahasiswa. Yang keempat, diharapkan kepada mahasiswa untuk lebih termotivasi selama pembelajaran daring. Belajar dapat dilakukan dengan cara apapun, dengan motivasi dan keinginan yang kuat. Kelima, diharapkan kepada orang tua atau wali mahasiswa agar mendampingi anaknya selama proses pembelajaran daring. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan dalam pembuatan artikel ilmiah. Demikian video presentasi ini kami sampaikan, semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.